Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini aku mau bahas 5 nomor tentang penalaran matematika. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, ini nomor yang ketiga, dan ini nomor yang keempat, lalu ini nomor yang kelima. Jadi pastikan teman-teman ikuti sampai selesai supaya teman-teman bisa ke 5 nomor tersebut. Nanti di akhir video kalau teman-teman rasa bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Med TV dan bagikan ke teman-teman kamu yang lain supaya kamu bisa berjuang bareng bersama teman-teman kamu. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah teman-teman, soal seperti ini berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu perbandingan dengan senilai itu seperti ini. Misalkan kalau teman-teman beli 2 permen, harganya itu 500 rupiah misalkan. Nah maka kalau ada beli 4 permen, ini harganya berapa? Nah ini senilai. Senilai dalam arti teman-teman bisa berpikir seperti ini. Kalau jumlah permennya bertambah, pasti tentu harganya akan ikut bertambah ya. Jadi kalau kiri bertambah kanan bertambah, itu artinya senilai ya, senilai. Nah terus yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Ini teman-teman di sini bisa, kalau di sini berkurang gitu ya, itu perbandingan senilai. Kalau berbalik nilai dia seperti ini. Kalau misalkan kita ya berangkat ke sekolah, misalkan berangkat ke sekolah itu kecepatannya misalkan 40 km per jam ya, 40 km per jam, terus bisa sampai di sekolah dalam waktu 1 jam. Nah kalau kita kecepatannya kita kurangin jadi segini, tentu ini secara logika kalau kecepatannya berkurang, ini waktu di perjalanan akan lebih lama bertambah gitu. Nah kalau seperti ini dikatakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau di sininya berkurang, di sini bertambah. Kalau di sini bertambah, di sininya berkurang, seperti itu. Kalau intinya dia tidak sama ya, kiri sama kanan, itu perbandingan berbalik nilai. Ini penting konsep ini kita untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini ya. Nah untuk perbandingan senilai kita bisa gunakan rumus seperti ini langsung. Perbandingan senilai. Nah nanti untuk soal-soal ini yang kita akan bahas itu campuran teman-teman. Perbandingan senilai dan berbalik nilai dijadiin satu nih, dijadiin satu soal nih. Jadi kita harus paham dulu perbandingan senilai ini. Kalau ini A, ini B, terus ini C, ini D, itu teman-teman bisa buat A banding B itu sama dengan C banding D ya. Atau bisa juga B banding A sama dengan D banding C ya, itu sama aja ya intinya. Ini dibandingin, perbandingannya akan sama gitu. Kalau berbalik nilai, kalau berbalik nilai ini tinggal ini A, ini B, ini C, ini D, tinggal teman-teman A kali B itu pasti sama dengan C kali D kalau berbalik nilai. Seperti itu. Oke, kita langsung terapin di soal ini ya teman-teman. Kenapa ini kita perlu tahu supaya mengerjakan soal ini dengan mudah kita bisa selesaikan. Nah, di sebuah percetakan terdapat 5 mesin. Jadi ada 5 mesin ya. Pertama 5 mesin ya, 5 mesin yang dapat bekerja secara independen atau bersamaan masing-masing dengan kecepatan yang konstan dalam waktu 20 hari. Ada di sini ada hari, 20 hari ya. Percetakan dapat memproduksi 6.000 buku. Nah ini ada 3 nih teman-teman, tadi kan ada 2 ya. Nah ini gabungan nih nanti berbalik nilai dan senilai.
6.000 buku ya. Terus kemudian yang ditanya di sini untuk mencetak 2.400 buku, 2.400 buku berarti di sini 2.400 buku ya. Untuk mencetak segini menjalankan ke 5 mesin yang sama nih secara bersamaan, jadi ini juga 5 mesin. Nah ini sama, ini tanya ternyata butuh produksi selama berapa hari gitu. Nah memang karena mesinnya sama, ini kita bisa abaikan ya gitu. Nanti di soal-soal berikutnya ada yang tidak kita abaikan, kalau ini karena sama kita abaikan. Nah sekarang kita berlogika 20 hari itu bisa segini. Kalau dia mau cetak segini, apakah harinya bertambah atau berkurang? Lihat ya, ini kan berkurang ya, pencetakannya berkurang. Kalau pencetakannya berkurang, maka hari yang dibutuhkan juga berkurang dong ya, karena jumlah mesinnya kan sama ya. Jadi kalau jumlah cetakannya berkurang, pasti jumlah harinya juga berkurang. Nah ini berarti perbandingan senilai ya, senilai. Kalau senilai berarti tinggal dibandingin aja, 20 banding 6.000 itu sama dengan, misalkan katakanlah ini X ya, X per 2.400. Nah kemudian kita hitungnya tinggal X nya ini 2.400 kali silang ya, ini kali ke sini, kali 20 dibagi sisa angkanya yang tidak terpakai, yaitu 6.000 gitu. Jadi kali silang lalu bagi sisanya angka yang ada. Nah kemudian kita hitungnya tinggal, ini jangan pakai XT karena ketukar sama kali ya, misalkan A aja gitu ya. Jadi ini sebagai A nya itu, nah ini nolnya di atas ada 3, kita bisa coret 3. Nah, 24 bagi 6 kan ini 4 ya, lalu kali 2 berarti 8 hari gitu teman-teman. Selesai nomor 1. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nah, soalnya atasnya masih sama ya, ada 5 mesin. 5 mesin memproduksi dalam waktu 20 hari menghasilkan 6.000 buku. Nah ininya masih sama. Nah apa yang beda pertanyaannya ini, jika setiap mesin memiliki kecepatan produksi yang sama, maka banyaknya buku yang dapat dicetak percetakan selama 15 hari ya, 15 hari dengan menjalankan 4 mesin. Nah ini mesinnya beda, cuma 4 yang dijalankan secara bersamaan. Nah ini yang ditanya berapa buku nih. Misalkan saja kita tulis A buku ya. Caranya bagaimana teman-teman? Sekarang kita gini ya, kita bandingin satu-satu. Mesin sama hari dulu, mesin sama hari. Kalau jumlah mesinnya bertambah ya, pasti secara hari akan lebih cepat dong selesai. Berarti ini jumlah harinya akan berkurang karena semakin cepat kalau mesinnya bertambah. Berarti mesin dan hari ini berbalik nilai. Nah kalau berbalik nilai berarti mesin sama hari harus dikali gitu. Mesin sama hari harus dikali. Tadi kan yang perbandingan senilai dikali ya, yang berbalik nilai dikali. Nah terus kemudian kita bandingin mesin sama buku. Mesin sama buku. Kalau mesinnya ditambah, maka jumlah buku yang dihasilkan juga bertambah pastinya ya, bertambah. Nah karena mesin dan buku berarti dia perbandingan senilai. Nah kalau perbandingan senilai itu harus dibandingin kayak tadi kan A, B, C, D. Kalau senilai maka posisinya jadi A banding B gitu, atas sama bawah ya, kemudian C banding B. Jadi mesin sama buku ini senilai, berarti ini mesin dan buku harus atas sama bawah. Nah mesin kan udah di atas, pasti bukunya yang di bawah gitu ya. Yang penting
harus beda nih, satu atas satu bawah kalau yang perbandingan senilai. Ya, kalau berbalik nilai kan tadi tinggal A kali B gitu dikali. Nah ini kan mesin sama hari berbalik nilai nih, maka dikali gitu ya. A kali B sama dengan C kali D. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai itu dikali, ini mesin sama harinya dikali. Nah berdasarkan konsep ini ya sudah kita selesaikan teman-teman ya. Ini akan sama dengan mesin kali hari bagi buku yang bawahnya. Ada dua kan. Nah, yang ini mesinnya 5 mesin. Ya, ini kita nggak usah tulis lah ya. Kali harinya 20 hari. Buku yang dicetak 6.000 buku. Ini sama dengan mesinnya 4 mesin. Jumlah harinya 15, lalu buku yang dicetak A. Nah, 5 kali 20 100 ya, ini 6.000 sama dengan 4 kali 15 60. Nah, berarti A nya kali silang 60 kali 6.000 bagi sisanya ya, angkanya 100. Nolnya kita bisa coret 2, berarti ini tinggal 60 kali 60, 3.600 unit. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ingat ya, mesin sama hari dikali terus bukunya di bawah. Kenapa perlu ingat? Untuk soal-soal selanjutnya kita bisa langsung terapin seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke berikutnya. Nah ini di sebuah percetakan terdapat 5 mesin yang dapat bekerja secara bersamaan. Ini atasnya masih sama ya, 5 mesin 20 hari 6.000 buku. Nah seperti ini. Kemudian pertanyaannya, banyak tambahan mesin yang diperlukan agar percetakannya dapat mencetak 7.200 buku dalam waktu 10 hari. Nah mesinnya harus ditambah berapa mesin nih, banyak tambahannya. Ini kita tulis mesinnya dulu ya. Ini misalkan A. Nah, seperti tadi ya, mesin sama hari dikali, mesin sama hari dikali, lalu dibagi buku. Udah bukunya ya, ini buku. Formatnya seperti ini. Nah, jadi yang pertama ini ada 5 mesin kali 20 hari per 6.000 buku. Ini akan sama dengan mesinnya A mesin kali 10 hari dibagi 7.200 buku. Yang kita selesaikan ini 5 kali ini 100 per 600 6.000 sama dengan 10A per 7.200. Kita tinggal kali silang ya, ini kali silang 7.200 dikali 100, lalu bagi sisa angkanya ini 6.000. Ini sama dengan 10A. Kita selesaiin ini dulu. Nolnya ada 3 di bawah, bisa dicoret dengan di atas 3 gini ya. Berarti 72 dibagi 6 ini 12 ya, 12 masih ada 10 berarti 120. Ini 10A, berarti A nya 120 bagi 10 12. Tapi jawabannya bukan 12 ya, yang ditanya banyak tambahan mesin. Nah awalnya kan sudah ada 5 mesin ya, berarti butuh ditambah, yaitu tambahannya tinggal 12 mesin yang diperlukan dikurang sama 5 mesin yang sudah tersedia, itu jadi tambahannya 7. Seperti ini. Oke, sekarang soal ketiga. Nah, soal keempat ini ya, soal keempat. Ini kita sudah bahas 3 nomor 1, 2, 3. Ini soal yang keempat. Di sebuah percetakan terdapat 5 mesin yang dapat bekerja secara independen atau bersamaan.
Nah, ada 5 mesin, tapi yang dibahas ini kecepatannya nih ya teman-teman. Jadi ini bukan lagi mesin yang ditulis nih, karena jadi ini kecepatannya, kecepatan mesinnya ya. Kecepatan mesin, ini hari, ini jumlah buku. Nah, sekarang kita perlu analisa lagi nih teman-teman, yang mana yang senilai, yang mana yang berbalik nilai. Nah, pertama kecepatan sama hari dulu, kecepatan sama hari ya. Kalau mesinnya makin cepat, kecepatannya bertambah, jumlah harinya pasti berkurang dong ya kan. Kalau mesinnya makin cepat ya jumlah harinya akan berkurang. Kenapa? Pekerjaannya akan lebih cepat selesai gitu. Jadi kecepatan dan hari ini berbalik nilai, maka akan kita kali kecepatan dikali hari gitu ya. Sekarang kecepatan sama buku, kecepatan sama buku. Kalau ini kecepatannya bertambah, pasti jumlah buku yang dicetak juga bertambah. Nah, ini perbandingan senilai. Kalau senilai berarti kita pisah ya, di bawah seperti ini. Ini buku gitu ya. Oke, jadi formatnya seperti ini. Langsung kita selesaikan soal ini. Nah, kalau 5 mesin bekerja berarti kan total kecepatannya tinggal kita jumlah aja ya teman-teman. V ditambah setengah V ditambah 1/4 V ditambah 1/6 V ditambah 1/12 V. Ini kita samakan penyebutnya jadi 12. Ini jadi 12 V tambah 12 bagi 2 kan 6 ya. 6 kali 1 jadi 6 V tambah 12 bagi 4, ini 3 kali 1 jadi 3 V tambah ini 2 V, ini 1 V. 12 tambah 6 tambah 3 tambah 2 tambah 1, ini 24 V per 12, berarti ini 2 V. Nah, kalau 5 mesin berjalan berarti ini kan 5 V ya. Ini bisa menghasilkan 20 hari. Bukunya 6.000 buku gitu. Nah, sekarang kasus berikutnya, kalau yang bekerja mesinnya cuma 3 ABC. ABC berarti kan kalau cuman ABC yang bekerja di sini maka banyaknya buku yang dapat dicetak percetakan selama 8 hari. Harinya juga dirubah 8 hari. Mesinnya juga yang bekerja hanya ABC. Nah, berarti yang kita jumlah ABC aja. ABC itu kan berarti yang V tambah setengah V tambah 1/4 V gitu ya, yang ABC nih kecepatannya. Berarti kita samakan penyebut 4 aja ya. 4 ini 4V ditambah 2V ditambah 1V. Ini 4, 5, 6, 7. Jadi ini 7/4V. Oke, langsung sekarang kita gunakan pola seperti ini. Kecepatan kali hari bagi buku. Yang pertama kan kecepatannya ini bukan 5V ya, sorry teman-teman, ini 2V. 2V dikali harinya 20 hari Oke, maaf teman-teman, ini suara aku agak serak ya. 2V dikali 20 hari lalu dibagi jumlah bukunya 6.000. Nah, yang ini kecepatannya 7/4V. 7/4V dikali 8 hari lalu dibagi jumlah buku yang mau dihasilkan A misalkan. Nah, ya sudah, ini 2 kali 20 kan 40V per 6.000 sama dengan 7/4V kali 8. Ini kita bisa 8-nya coret jadi 2 ya. Ini jadi 14V per A. V nya kita bisa coret, A nya berarti
tinggal 6.000 dikali 14 kali silang bagi 40. Nolnya bisa kita coret. Terus 60 bagi 4 kan 15 ya. Ini masih ada 150 kali 14. Ini 0. Ini jadi 2100 ya unit. Jawabannya A. Oke, sekarang kita lihat soal selanjutnya, soal yang terakhir. Nah, bagaimana kalau yang bekerja hanya mesin C sama E? Ya, buku yang dihasilkan segini, butuh berapa hari? Oke, yang awal kan kecepatannya 2V. Nah, ini 20 hari menghasilkan 6.000 buku. Kemudian kalau dia menghasilkan 1.600 buku, butuh berapa hari dengan mesin C sama E saja yang bekerja? C sama E berarti yang ini, yang terakhir sama yang ini ya. Nah, kita hitung 1/4 V ditambah 1/12 V. Kita samakan penyebutnya 12 ya, berarti ini jadi 3V ditambah 1V. Ini 4V/12, jadi 1/3V. Oke, pakai format kecepatan kali hari bagi jumlah buku. Nah, yang awal itu kan 2V kali harinya 20 hari bagi 6.000. Ini akan sama dengan kecepatannya 1/3V. 1/3V kali A hari bagi 1.600 buku. Ini kita kali dulu, jadi 40V/6.000 sama dengan 1/3V kali A bagi 1.600. Nah, ini V nya kita bisa coret ya teman-teman. Berarti kita ini kali silang aja ya, ini kali ini, jadi 6.000 kali 1/3A sama dengan, supaya bisa dicoret teman-teman, 16 kali 4 64, nolnya ada 3. Nah, ini kita bisa coret nolnya 3, berarti ini 64 sama dengan 6 dikali 1/3 jadi 2A ya. Nah, berarti dari sini langsung A nya 64 dibagi 2, 32 hari. Jadi jawabannya yang B. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.